يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. Sesungguhnya segala puji adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kepada Allah lah kita memuji, memohon pertolongan dan memohon ampunan. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejahatan jiwa dan keburukan amal perbuatan kita. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Siapa yang Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah, tidak ada yang dapat menyesatkannya, dan siapa yang disesatkan tidak ada yang dapat memberi hidayah baginya. Wa asyhadu an la ilaha illallah rabbi wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan kita bersaksi tidak ada yang berhak disembah selain Allah. Allah adalah Rabb kita, zat yang Maha Esa, tiada sekutu baginya. Dan kita bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah wafat kecuali dalam keadaan Islam. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum. Wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Rabb kalian. Alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Yang telah menciptakan kalian dari jiwa yang satu, yang darinya Allah berikan pasangan. Kemudian dari keduanya Allah karuniakan keturunan yang banyak, laki-laki dan wanita. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala yang kalian saling meminta dengan menyebut namanya, dan peliharalah silaturahim. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengawasi atas diri-diri kalian. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berkatalah perkataan yang benar. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Niscaya dengannya Allah akan perbaiki amalan kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah mendapatkan kemenangan yang besar. Amma ba'du. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah atas segala nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan dan limpahkan kepada kita, terutama nikmat Islam dan nikmat iman. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia kesehatan, keselamatan bagi kita semua. Ketahuilah ya ibadallah, wahai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, bahwa di saat Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia kepada kita kesehatan, keselamatan, itu adalah nikmat yang amat luar biasa sekali. Terlebih pada waktu di mana Allah Subhanahu wa taala telah banyak memberikan musibah kepada saudara-saudara kita. Allah Subhanahu wa taala berikan perlindungan kepada kita. Ini adalah sebuah nikmat. Dan ketahuilah bahwasannya sebuah musibah ketika menimpa sebuah negeri, itu semua tidak akan dapat bisa terangkat kecuali dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Ali bin Abi Thalib mengatakan, "Ma rufi'al musibah illa bitaubah." Musibah itu tidak akan ma rufi'atil musibah illa bitaubah. Musibah itu tidak dapat terangkat kecuali dengan bertaubat.
Dan manusia ketika berhadapan dengan musibah yang datang, bisa jadi itu merupakan bentuk teguran bagi mereka, dan bisa jadi itu merupakan bentuk ujian bagi mereka. Dan itu tergantung kepada bagaimana setiap orang mengisi hari-harinya ketika musibah itu datang. Orang yang berada dalam ketaatan, maka itu adalah ujian baginya. Orang yang berada dalam kemaksiatan, maka itu adalah teguran baginya. Musibahnya bisa satu, akan tetapi berbeda. Bagaimana seseorang mendapatkan musibah tersebut? Ada yang merupakan ujian baginya, ada yang merupakan teguran baginya. Dan kita sebagai seorang hamba, ketika musibah itu menimpa kita, maka jangan terlalu percaya diri mengatakan ini adalah ujian untuk meningkatkan keimanan saya. Bisa jadi itu adalah teguran atas dosa dan kesalahan kita. Jadi kita harus tetap beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai jumawa mengatakan ini ujian buat saya, level keimanan saya naik. Tidak seperti itu konsepnya. Tetapi ketika musibah itu menimpa saudara-saudara kita, maka tetap kita ingatkan untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan berhusnudzon. Ini adalah cara Allah untuk meningkatkan nilai keimanan mereka. Ini adalah bentuk ujian bagi mereka. Dan ketahuilah, tidak ada kesulitan yang Allah Subhanahu wa taala berikan, melainkan Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberikan jalan keluar. Allah akan memberikan jalan keluar bagi manusia tersebut dari musibah yang menimpanya. Bahkan tidak ada sebuah penyakit melainkan Allah memberikan obatnya. Jadi fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Setelah kesulitan itu akan ada kemudahan. Setelah kesulitan itu akan ada kemudahan. Dari kita adalah bersabar ketika menghadapi musibah. Jangan mencela takdir, jangan berupaya untuk menyalahkan takdir, tetapi bersabar, menahan diri dari ucapan-ucapan yang tidak sesuai dengan ketentuan syariat dan juga dari perbuatan yang tidak sesuai dari ketentuan syariat. Dan tugas kita, ayyuhal ikhwah, sebagai orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kenikmatan yang luar biasa, tidak mendapatkan musibah tersebut, adalah membantu saudara-saudara kita. Berikanlah bantuan yang maksimal untuk mereka. Yang pertama yaitu membantu dengan doa. Doakan mereka di antara azan dan iqamah, di saat sujud, di sepertiga malam terakhir, agar Allah angkat kesulitan atas mereka. Allah jauhkan mereka dari kelaparan. Allah sembuhkan mereka yang sakit. Allah wafatkan yang wafat di antara mereka dalam keadaan syahid. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala kumpulkan lagi mereka dengan keluarga mereka. Bagi yang terpisah karena terbawa arus banjir, doakan mereka. Jangan pernah menganggap remeh doa. Doa usilahul mu'min. Doa itu adalah senjata orang yang beriman. Terserah orang yang kufur, terserah orang-orang yang ateis, terserah mereka tidak mau percaya dengan doa, itu urusan mereka. Tetapi orang yang beriman itu senjata paling ampuh bagi dia adalah doa. Doa usilahul mu'min. Maka doakan saudara-saudara kita. Jangan luput dari doa. Doanya jangan sebatas di status saja. Pray for Sumatera, udah gitu doang. Tapi ketika dalam keseharian nggak pernah mendoakan, hanya pasang status saja. Jadi pertama yang harus kita lakukan adalah mendoakan. Kemudian yang kedua, bantu semaksimal yang dapat kita berikan. Dan bantuan ini dapat berupa makanan, dapat berupa barang, dapat berupa uang. Ingatlah Nabi pernah bersabda, wa ahabbul a'mali ila Allah sururun tudkhiluhu ala muslim aw takshifu anhu kurbah aw taqdi anhu dainan aw tatrudu anhu ju'an. Amalan yang paling dicintai oleh Allah itu adalah di saat engkau mendatangkan kebahagiaan kepada saudara. Engkau menjauhkannya dari kesulitan, engkau melunasi hutangnya, dan engkau mengenyangkannya dari rasa lapar.
menjauhkannya dari rasa lapar. Jadi pemberian yang antum berikan itu tentunya akan membahagiakan mereka, akan menjauhkan mereka dari rasa lapar, dan akan mengangkat mereka dari kesulitan. Maka bantulah dengan apa yang dapat kita berikan. Kalau misalkan nominal terkecil untuk transfer itu Rp10.000, tidak masalah. Yang penting ikhlas kita dalam memberi. Kalau memang kita sanggupnya 10.000, berikan 10.000. Kalau bisa lebih, alhamdulillah. Kalau tidak masalah. Semaksimal yang kita mampu untuk berikan. Dan juga ketika kita mau menyalurkan bantuan, ingat, berikanlah bantuan yang bermanfaat. Karena biasanya ketika terjadi musibah di sebuah negeri, banyak orang yang memberikan bantuan, tetapi bantuannya itu tidak dapat dimanfaatkan. Contohnya mengirimkan pakaian bekas yang tidak layak. Pakaian bekas yang layak saja banyak yang tidak melirik. Pengalaman ketika adanya gempa di Cianjur ataupun banjir di Subang beberapa tahun silam, itu pakaian-pakaian bekas tidak ada yang melirik, tidak ada yang mengambilnya, terbuang menjadi sampah begitu saja. Apalagi kalau pakaian bekas tersebut tidak layak pakai. Jadi kalau mau mengirimkan pakaian, ingat saudara kita punya harga diri. Mereka memang tertimpa musibah, maka jika mengirimkan pakaian bekas, kirimkanlah pakaian yang layak pakai. Kemudian ketika mau menyalurkan dana, salurkanlah dana kepada lembaga-lembaga yang amanah untuk menyalurkan hal tersebut. Ya. Jadi kalau bisa ya lembaga-lembaga yang ada di lokasi kejadian, yang mereka tahu secara detail tempat-tempatnya mana saja yang memang membutuhkan bantuan. Karena sering sekali di zaman sekarang orang mengumpulkan dana bantuan, akan tetapi penyalurannya tidak maksimal. Kekumpul di saldonya 20 juta rupiah, tapi berangkat bawa mobil dari Bogor ke Sumatera. Itu bensinnya aja PP sama tolnya udah habis mungkin 5 juta lebih bahkan. Kemudian operasionalnya, biaya penginapannya di jalan. Akhir-akhirnya yang didapat sama korban cuma 5 juta, 15 juta. Itu biaya mereka buat pergi jalan-jalan pulang pergi. Untuk biaya operasional. Tidak bijak. Artinya ketika dana yang terkumpul itu ala kadar, maka sebaiknya ya disalurkan langsung kepada mereka yang dekat dengan lokasi kejadian. Tidak perlu memaksakan diri untuk hadir. Tidak perlu memaksakan diri untuk hadir, kecuali atas biaya pribadi. Tetapi jika nominal yang dikumpulkannya besar, dan ini harus disaksikan langsung sampai kepada tangan penerimanya, ya nggak masalah. Nah, ini sering kejadian di tempat-tempat bencana seperti ini. Orang mengumpulkan dana, berangkat ke sana, jadi tujuan utamanya bukan untuk membantu saudara-saudaranya, tetapi justru untuk membuat konten di lokasi kejadian, menambahkan kepeduliannya terhadap korban bencana, ambil potret 1-2, video 1-2 untuk kedepannya lebih memudahkan untuk mengumpulkan dana kembali. Ini adalah hal yang tidak bijak. Banyak yang menjadikan momentum musibah yang terjadi kepada saudara-saudaranya adalah momentum untuk membuat konten semata. Jadi antum kalau mau menyalurkan, pilih lembaga yang amanah, yang kira-kira harta tersebut bisa sampai. Jangan masa bodoh, ya. Tapi ini amanah dari Allah harta kita, maka salurkan kepada lembaga-lembaga yang memang insya Allah amanah. Kalau bisa lembaga yang ada di lokasi kejadian atau lembaga yang ada di sekitar kita, tapi yang komunikasi dengan orang-orang yang ada di lokasi kejadian. Dan usahakan ketika memberikan bantuan juga itu berkolaborasi. Kemudian usahakan untuk tidak bergerak sendiri-sendiri sehingga maksimal, karena mereka itu nggak cuma butuh di minggu pertama. Nah, ini berpekan-pekan, mungkin berbulan-bulan. Banyak orang yang dia semangat memberikan bantuan di pekan pertama hingga akhirnya banyak makanan yang terbuang, pakaian terbuang. Kemudian di sisa pekan-pekan berikutnya tidak ada yang melirik mereka, tidak ingat. Membantu hanya sebatas di saat viral saja.
sisanya dibiarkan. Dari sanalah biasanya misionaris itu masuk di momentum-momentum tersebut. Di pekan-pekan ketiga, keempat, bulan-bulan berikutnya, di sanalah misionaris itu datang. Karena kalau baru kejadian, itu biasanya semangat membantu tinggi. Tetapi di bulan-bulan berikutnya semangat itu menurun. Saat sudah tidak viral, saat sibuk dengan kasus-kasus baru, berita-berita baru, bantuan itu mulai ditinggalkan. Maka bijak dalam menyalurkan bantuan, berkoordinasi. Karena sering sekali ya ikhwah di lokasi kejadian juga bantuan itu hanya sampai di jalanan utama saja. Tapi ke dalam, ke pelosok, ke desa itu tidak tersentuh sama sekali. Ya, tidak tersentuh sama sekali. Biasanya posko-posko partai politik, posko-posko lembaga-lembaga besar itu hanya sebatas di jalur utama. Sedangkan orang-orang yang ada di dalaman itu enggak terbagi. Untuk melihat saja kasus ada contoh yang dekat kita lah, Cianjur atau Subang. Itu dulu di jalur utamanya, Masya Allah, tenda-tenda bantuan itu sangat banyak. Orang surplus lah bantuannya itu, sangat banyak sekali. Masuk saja ke salah satu jalur cabang ke dalam, 1 kilo saja, itu banyak yang kekurangan makanan, kekurangan tempat, bahkan kamar mandi tidak ada. Ratusan pengungsi kamar mandi cuma 1. Itu juga kamar mandi yang ala kadarnya, yang atapnya tidak ada, yang tingginya hanya sebahu. Itu kejadian. Kalau di jalanan surplus bantuannya, masuk ke dalam saja 1 kilo banyak yang kekurangan. Jadi tadi Ana sampaikan, usahakan untuk disalurkan kepada mereka yang memang berhak ya. Dan ingat jangan lupa untuk mendoakan dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak menimpakan kita musibah yang serupa. Karena belum tentu kita termasuk orang-orang yang bersabar saat ditimpakan musibah tersebut. Bisa jadi kita nih nggak kuat ketika diberikan musibah seperti itu. Jadi kalau ada orang yang terkena musibah, hal pertama yang harus kita lakukan apa? Bersyukur. Jangan malah merendahkan, jangan sampai menghina. Karena jika kita diuji, belum tentu kita bisa lebih baik. Jadi kalau ada orang terkena musibah, bilang alhamdulillah Allah nggak uji saya dengan ujian tersebut. Si fulan alhamdulillah, mungkin dia kuat untuk menghadapi ujian seperti itu. Bukan malah ini dia ente gara-gara dosa ente dosa. Ya. Jangan seperti itu. Ada juga sering kejadian kan orang ketika dia korupsi, ambil dana 10 miliar. Kita harus bersyukur. Allah tidak uji kita dengan dana-dana besar seperti itu. Karena kalau kita diuji dengan harta tersebut, mungkin kalau dia 10 miliar, kita nyurinya 50 miliar. Ya, belum tentu kita bisa lebih baik daripada orang tersebut. Jadi setiap ada orang yang tertimpa musibah, pertama bersyukur. Allah tidak uji kita dengan ujian tersebut. Dan tadi ya, doakan, bantu semaksimal yang dapat kita berikan. Kemudian ayo ikhwah, yang belum punya kitab ada banyak. Nah, baik, ini ada pertanyaan tapi khusus untuk yang belum punya kitab. Apa pertanyaannya? Yang belum punya kitab ya, khusus yang belum ada kitab. Ini ada pemberian dari hamba Allah buat yang belum punya kitab. Ada 4 kitab. Mungkin yang ikhwan dulu yang ada di depan saya sebelum kita mulai pembahasan. Siap? Yang belum punya kitab, yang setiap pekan hadir siapa? Yang rutin hadir? 1, 2, 3, 4, 5. Oh, ada 5 ya. Ini cuma ada 4. Baik. Yang setiap pekan hadir nih. Pertanyaannya yang pertama. Sebutkan
Penulis kitab Fawaidul Fawaid ini siapa? Al-Fawaidnya deh. Penulis kitab Al-Fawaid siapa? Ya Pak? Ibnul Qayyim al-Jauziyah. Baik. Betul Pak. Ya, kalau sendiri saya belum punya, tapi istri. Boleh. Nggak apa-apa. Ya. Jadi kalau istrinya sudah ada, suaminya belum juga boleh. Ya kan beda tempatnya, nggak barengan. Kemudian pertanyaan kedua, kalau tadi kitab Al-Fawaid ditulis oleh Ibnul Qayyim al-Jauziyah, maka yang menyusun ini menjadi kitab Fawaidul Fawaid itu siapa? Ya Pak? Syekh Ali Hasan Al-Halabi. Masyaallah. Pak. Nah, barakallahu fiik. Pertanyaan berikutnya, ada perkataan yang pernah kita bahas dulu dari seorang tabi'in, Syuraih rahimahullah, yang mana beliau itu kalau tertimpa musibah selalu bersyukur. Ketika ditanya kenapa beliau selalu bersyukur jika tertimpa musibah, beliau sebutkan 4 sebab. Apa sebab-sebab tersebut? Khusus bagi yang belum ada kitab, sering kayaknya kita bahas pernyataan Syuraih rahimahullah. Ya, boleh, nggak apa-apa. Kan qayyidul ilma bil kitabah, ikat ilmu itu dengan tulisan. Kalau yang nggak nulis berarti udah, masya Allah, daya ingatnya tinggi. Kalau kenapa? Karena diizinkan untuk bersabar saat musibah terjadi, sehingga harus bersyukur. Tayyib. Yang kedua, karena dapat mengucapkan istirja' inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dan itu mengharuskan seseorang untuk bersyukur karena mampu mengucapkannya. Kemudian yang ketiga, alhamdulillah tidak tertimpa musibah yang jauh lebih besar, karena Allah Maha Kuasa untuk menimpakan musibah yang jauh lebih besar. Ada orang yang wafat, anaknya 1, alhamdulillah, anak yang lain masih ada. Ketika tangannya, jarinya putus 1, alhamdulillah masih ada 9. Ketika tangannya putus 1, alhamdulillah masih ada yang lain. Jadi selalu bersyukur Allah tidak memberikan musibah yang jauh lebih besar. Yang keempat, alhamdulillah musibah itu tidak menimpanya dalam perkara agama, hanya dalam perkara dunia. Itu mengharuskan kita bersyukur, karena berapa banyak orang dunianya aman-aman saja tapi agamanya tertimpa musibah. Barakallahu fiik. Ini Pak, kita barakallahu fiik. Oh ya, terakhir satu lagi, bersabar itu terbagi menjadi 3 jenis. Sabar ketika menghadapi apa,
sabar ketika menjauhi apa, dan sabar ketika melaksanakan apa. Bagi yang belum ada kitab nih. Kita harus bersabar dalam 3 hal. Apa saja itu? Ya. Sabar dalam menjalankan ketaatan, kemudian sabar ketika tertimpa musibah, sabar dalam menjauhi maksiat. Dalam melaksanakan maksiat mau sabar semua insyaallah. Yang susah menjauhi. Fadhal. Barakallahu fiik. Afwan. Baik. Baik, ayuhal ikhwah, kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab Fawaidul Fawaid, dan kita masuk ke dalam masih dalam subbab Ahlul Huda wa Ahlul Dhalal, ahli hidayah dan ahli kesesatan, ya. Di sini disebutkan فَمَنْ لَمْ يَعْرِفْ سَبِيلَ الْمُجْرِمِينَ وَلَمْ تَسْتَبِنْ لَهُ أَوْشَكَ أَنْ يَظُنَّ فِي بَعْضِ سَبِيلِهِمْ أَنَّهَا مِنْ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ. Barang siapa yang tidak mengetahui jalannya orang-orang yang berdosa dan tidak jelas baginya, dikhawatirkan dia akan menganggap bahwa jalan yang sedang dia tempuh adalah jalannya orang-orang yang beriman. Kama waqa'a fi hadhihi al-ummah min umurin katsiratin fi babil i'tiqadi wal ilmi wal amali hiya min sabilil mujrimin wal kuffar wa a'da'ir rusul. Adkhalaha man lam ya'rif annaha min sabilihim fi sabilil mu'minin. Sebagaimana terjadi di tengah-tengah umat ini perkara yang sangat banyak dalam bab akidah, ilmu, amalan, yang mana sebetulnya hal-hal tersebut merupakan jalannya orang-orang yang berdosa, jalannya orang-orang kafir dan musuh-musuh Rasul, dimasukkan ke dalam jalannya orang-orang yang beriman tanpa mereka sadari. Jadi banyak yang orang menganggap ini adalah jalannya orang-orang yang beriman, padahal pada hakikatnya itu adalah jalannya orang-orang yang berdosa, jalannya orang-orang kafir, jalannya musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala dalam segala hal, dalam perkara akidah, dalam perkara ilmu, dalam perkara amalan, yang mana itu bukanlah jalannya orang-orang yang beriman. Contohnya adalah menjadikan perantara di antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang kafir, orang-orang musyrik di zaman Nabi SAW, mereka ketika menyembah patung, itu mereka katakan yang memberikan rezeki kepada mereka itu Allah Subhanahu wa taala. Tetapi patung dan berhala ini mereka sembah untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka menjadikan sesembahan ini sebagai perantara, wasilah. Dan di zaman sekarang banyak orang yang mengganti patung tersebut itu dengan hal-hal lain, entah dengan orang soleh yang telah wafat, kemudian memperlakukan hal yang serupa. Mereka menganggap ini adalah jalannya orang-orang yang beriman, padahal ini adalah jalannya musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala dalam perkara akidah. Kemudian juga dalam perkara amalan. Orang-orang Nasara ketika beribadah itu, mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara bernyanyi, diiringi oleh alat musik. Itu menjadi ciri khas mereka. Sampai lonceng digunakan
itu menjadi ciri khas mereka. Kemudian banyak di antara orang-orang yang beriman mengklaim diri mereka sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memasukkan musik ini dalam ibadah mereka. Mereka bersalawat kepada Nabi diiringi musik. Mereka membaca sirah Nabi diiringi musik. Mereka memuji Allah Subhanahu wa taala, menyebutkan Asmaul Husna Allah diiringi musik. Mereka menganggap ini adalah jalannya orang-orang yang beriman. Padahal di sini adalah bentuk tasyabbuh terhadap orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya juga dalam bab penampilan. Musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak menjaga aurat wanita mereka, menggunakan pakaian yang membentuk lekukan tubuh. Itu menjadi ciri khas mereka. Kemudian banyak orang-orang yang beriman, mereka memerintahkan istri dan putri-putri mereka untuk menutupi rambutnya, memamerkan lekuk tubuhnya, yang ditutup hanya rambut saja. Kemudian mengklaim inilah pakaian seorang muslimah, dianggap sebagai pakaian seorang muslimah, jalannya orang-orang yang beriman. Padahal pakaian tersebut adalah bukan termasuk jalannya orang-orang yang beriman yang Allah ridhai, karena tidak menutup aurat secara sempurna. Jadi berapa banyak dalam perkara ilmu, amalan, akidah, orang menganggapnya inilah jalannya orang yang beriman, inilah ciri khasnya muslim, muslimah, inilah akidahnya seorang muslim. Tapi ternyata hal tersebut adalah jalannya orang-orang yang berdosa, jalannya orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, jalannya musuh-musuh Allah dan Rasulnya. Dan orang-orang yang beriman itu tidak menyadari hal tersebut. Kenapa? Karena ada yang memasukkannya secara bertahap tanpa disadari, sehingga orang beriman menganggap ini adalah jalan keselamatan, padahal itu bisa menjadi jalan kehancuran. Dan ini terjadi, ya. Jadi banyak apa yang menjadi khasnya mereka dalam segala hal itu diikuti langkah demi langkah oleh kaum muslimin. Wada'a ilaiha wa kaffara man khalafaha. Bahkan orang-orang yang beriman ini tidak menyadari hal tersebut. Dia mengajak orang untuk condong kepada hal tersebut, dan mereka mengingkari orang-orang yang berada di jalannya orang-orang yang beriman. Lihat sekarang bagaimana olokan wanita yang hanya menutupi rambut mereka kepada wanita yang menutup auratnya secara sempurna, atau para lelaki yang memberikan celaan tersebut. Entah disebut teroriskah, entah disebut fanatik butakah, entah disebut apapun, diingkari wanita yang menggunakan pakaian yang syar'i. Diingkari mereka yang mengajak untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, untuk berdoa kepada Allah sebagaimana yang Allah perintahkan langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak perlu melalui perantara. Diingkari hal tersebut. Dan mereka secara intens mengajak kaum muslimin untuk mengikuti jalannya, padahal jalan ini berselisih dengan jalannya orang-orang yang beriman. Bayangkan, jadi yang mungkar dianggap ma'ruf dan yang ma'ruf dianggap mungkar. Kesimpulannya seperti itu. Karena ketidaktahuan kaum muslimin antara yang ma'ruf dan mungkar, karena sudah terbiasa dengan kemungkaran itu, dia anggap yang mungkar ini ma'ruf. Yang ma'ruf ini dia anggap justru mungkar, maka dia ingkari sesuatu yang baik ini. Diingkari, ditentang. Padahal benar menurut syariat, tapi diingkari. Karena sudah terbiasa dengan kemungkaran. Dan yang mengingkari, itu lebih diingkari lagi. Yang mengingkari lebih diingkari lagi. Dan ini terjadi ya ikhwah. Terjadi. Dan ini bukan berarti terjadi hanya kita saja di Indonesia, tidak. Di banyak tempat.
Sering sekali kebiasaan adat istiadat itu menjadi sesuatu yang dianggap ma'ruf. Kemudian syariat yang ma'ruf dianggap justru menjadi sesuatu yang mungkar. Sering terjadi. Contohnya adalah di beberapa qabilah di pedalaman Timur Tengah, suku-suku di sana itu ada dalam adat mereka itu ithar. Ithar itu yang mana kan kalau kita tuh ada kepedulian kalau ithar itu ya bahasa syariat. Orang lapar kita dahulukan dia itu ithar. Mereka ada juga kata ithar itu mereka gunakan untuk apa? Contoh kasusnya adalah jika terjadi pembunuhan. Kan hukum Islamnya apa? Jika si A membunuh si B, maka nanti yang dikrisos siapa? Si A sebagai pelaku. Itu hukum Islam. Tapi di beberapa suku di Timur Tengah itu nggak berlaku. Jika si A membunuh si B, yang dibunuh bukan si A, tetapi orang yang terdekat dengan si A yang dibunuh. Agar si A ini merasakan penderitaan penyesalan dalam kehidupannya. Ini sesuai tidak dengan syariat? Tidak. Tapi ketika di lokasi-lokasi tersebut orang berteriak ini yang harusnya dibunuh si A, yang dikisos si A, mereka mengingkari hal tersebut. Karena adat istiadat itu sudah sangat mendalam dalam diri mereka. Bayangkan, yang mungkar terasa ma'ruf, yang ma'ruf terasa mungkar. Kan dulu di salah satu daerah di negeri Yaman ada, di sana kan banyak para pengajar dari Mesir, kadang Sudan, ya, Irak. Itu ada di salah satu suku ketika acara pesta pernikahan. Dan di sana kalau pesta pernikahan pakai AK-47 biasanya buat nyambut pengantin atau hal-hal semacam itu. Nah, ada satu guru yang berasal dari Mesir itu terbunuh dari tembakan tersebut. Maka kabilah yang satunya lagi itu datang menuntut ithar. Kata mereka, karena di tempat kami guru Mesir yang meninggal, tempat kalian yang harus dibunuh guru orang Mesir. Kata guru orang Mesir, salah anak. Anak ngebunuh, enggak apa-apa, enggak tiba-tiba harus jadi korban qisas. Enggak. Sampai subhanallah kasusnya besar. Ini lihat. Jadi enggak cuman kita di Indonesia saja. Di Timur Tengah sekalipun banyak adat kebiasaan yang bertentangan dengan apa? Dengan syariat. Ya, yang mengingkarinya dianggap mungkar. Contoh lainnya, masih banyak suku-suku di Yaman itu yang mereka tidak membolehkan nazar ketika akan menikah. Jadi banyak orang menikah di sana itu seperti beli kucing dalam karung. Dan ketika ada orang yang meminta nazar untuk melihat calon istrinya sebelum mengkhitbah, itu aib luar biasa. Banyak yang menentangnya, nggak sopan, nggak qabili, nggak punya suku, nggak punya adat istiadat. Bayangkan, yang ma'ruf dianggap apa? Mungkar. Yang mungkar dianggap ma'ruf. Jadi PR yang ma'ruf dianggap mungkar, yang mungkar dianggap ma'ruf itu nggak cuma di kita saja. Bahkan di Timur Tengah sekalipun masih banyak hal tersebut tersebar. Apalagi di kita yang cukup jauh jaraknya dari sana. Banyak sekali adat istiadat yang sebetulnya tidak sesuai dengan ketentuan syariat, tapi dianggap ma'ruf, yang mengingkari dianggap mungkar. Maka PR besar untuk kita terus belajar agar tahu mana yang ma'ruf dari yang mungkar. Wastahalla minhum ma harramahu Allah wa rasuluhu kama waqa'a li aktsari ahli al-bid'ah min al-jahmiyah wal qadariyah wal khawarij wal rawafid wa ashbahihim mimman ibtada'a bid'atan wa da'a ilaiha wa kaffara man khalafaha. Bahkan tidak hanya mengingkari, sampai derajat pengkafiran. Lihatlah kelompok-kelompok yang menyimpang dari ahli bid'ah, dari Jahmiyah, Qadariyah, Khawarij, Rawafid, dan yang semisal dengan mereka. Mereka menganggap mereka berada di jalan kebenaran dan mereka mengkafirkan orang-orang yang berada di luar jalur mereka. Lihat orang-orang Khawarij, bagaimana mudahnya mereka mengkafirkan kaum muslimin. Kenapa bisa terjadi? Kenapa mereka berani menghalalkan darahnya Utsman ibn Affan? Bayangkan Utsman ibn Affan
Dihalalkan darahnya oleh orang-orang Khawarij, apalagi darahnya antum, darah anak. Darah Utsman bin Affan saja dihalalkan oleh orang-orang Khawarij. Jadi sampai penyimpangan ini bisa mengakibatkan seseorang mengkafirkan. Makanya tidak aneh, yang satu Allahu Akbar, yang satu Allahu Akbar. Kenapa? Karena dia menganggap dia dalam kebenaran padahal dia berada dalam penyimpangan. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena ketidakfahaman mereka. Mana yang benar, mana yang salah. Maka itu bahayanya kerancuan pemikiran atau syubhat. Orang ketika tidak tahu mana yang benar, mana yang salah, bahaya. Karena bisa jadi dia mengingkari kebenaran dan menganggap baik sesuatu yang mungkar. Wan nasu fi hadzal mawdi'i arba'u firaq. Dan manusia berkenaan dengan hal ini terbagi menjadi 4 jenis manusia. 4 kelompok manusia. Al-firqatul ula man istabana lahu sabilul mu'minin wa sabilul mujrimin 'ala at-tafsil 'ilman wa 'amalan. Wa haula'i a'lamul khalqi. Kelompok yang pertama itu yang amat sangat jelas bagi mereka jalannya orang-orang yang beriman dan jalannya orang-orang yang berdosa secara rinci, baik ilmu ataupun amalan. Dan mereka adalah a'lamul khalqi, orang yang paling berilmu. Karena tidak hanya ilmu, tapi amalan. Artinya apa? Punya pengalaman dalam hal tersebut. Jadi dia tahu nih, jalannya orang yang benar seperti apa, jalannya orang yang menyimpang itu seperti apa. Dia tahu secara rinci. Langkah-langkahnya, celah-celahnya, jalur-jalurnya dia tahu. Dia pernah melalui ujian tersebut. Dia mempelajari seperti apa jalan keburukan itu agar dia tidak terjerumus ke dalamnya. Dia pernah mendapatkan ujian untuk diajak terjerumus, tapi dia bisa menyelamatkan diri. Sehingga dia tahu secara rinci tentang 2 jalan tersebut. Dan dia dapat menjaga diri agar tidak terjerumus ke dalamnya, dalam kemungkaran. Dan tetap berada dalam jalur keimanan. Tahu, faham dia. Terus pengalaman juga, pernah melewati jalur tersebut dan dia selamat karena dia pelajari dulu. Ibaratnya ada orang yang dia mau ke satu tempat tujuan, itu diberitahu kepadanya, Pak, Bapak mau kemana? Saya mau ke Lebak Bulus. Ada 2 jalan. Pertama jalan tol, bebas hambatan. Jadi gimana kalau mau jalan tol? Nah, Bapak nanti keluar lewat lingkar luar Bogor masuk Jagorawi, kemudian nanti Bapak lewat jalur lingkar luar, tol lingkar luar. Aman tuh Pak, tol semua, selamat lancar sampai tujuan. Jalur yang kedua Bapak bisa juga lewat Parung Pak. Cuman kalau lewat Parung, Bapak ingat bahwa di sana itu ada waktu-waktu macetnya karena akan lewati pasar. Jam berapa macetnya? Jam sekian sampai sekian. Dipelajari itu. Sehingga dia tahu dan bisa memperkirakan lewat sini berapa lama, lewat sini berapa lama. Kalau lewat sini mau selamat seperti apa caranya? Biar tidak terjebak macet seperti apa caranya? Dan dia pernah menempuhnya dan dia bisa mengatasi hal tersebut. Ketika terlihat macet dia lewat jalur alternatif. Jadi dia pahami itu semua. Bayangkan orang yang dia nggak tahu cuma satu jalan saja, lewat tol saja. Ketika tiba-tiba tol itu ditutup, terus dia akan kebingungan. Dia nggak punya ilmunya lewat jalur alternatif. Dia nggak tahu. Akhirnya dia stuck. Kalaupun dia, ini nggak bicara ada Google Map ya. Ini kemudian dia paksakan cari-cari jalan, akhirnya dia kesasar. Kenapa? Nggak punya pengalaman. Dia menganggap ini udah jalannya enak nih. Ngapain saya pelajari jalan ini? Padahal bisa saja nanti dia dihadapkan dengan jalur tersebut. Dia nggak bisa lewat jalur yang mulus, nih nggak bisa. Dia harus lewat jalur yang agak medannya sulit. Dia nggak punya pelajaran, nggak mau mempelajari sebelumnya. Akhirnya dia tersesat, ketemu jalan perboden, ketemu jalan yang rusak. Akhirnya udah mobilnya rusak, waktunya habis, semuanya terbuang. Dan bisa saja tidak sampai kepada tujuan. Karena nggak mau mempelajari alternatif tadi. Jalur yang bisa saja dia nanti akan lewati jalur tersebut. Bisa saja dia diuji dengan jalur itu. Beda Pak antara 2 hal ini.
Ya. Kemudian juga ada orang yang dia memang tidak mau lewat jalur tol. Ketika dia tahu jalur tol ini berbayar pakai tol, dia nggak mau. Pokoknya nggak mau mempelajari, nggak mau keluar biaya. Dia asik di jalur-jalur tadi. Dia asik di jalur-jalur tadi. Dia tidak mau menemui jalur yang mulus. Ada yang seperti ini, ada juga. Ada juga yang seperti ini. Nih. Dan ini orang terbagi ke dalam beberapa jenis. Nah, kelompok yang pertama kata beliau, ini tadi analogi saja untuk memudahkan pemahaman. Kelompok yang pertama, dia itu pelajari dua-duanya jalan. Jalur keburukan seperti apa, jalur kebaikan seperti apa. Dia pelajari. Araftu syarra la li syarri walakin litawaqqihi. Aku mengenal keburukan bukan untuk melakukan keburukan, tapi untuk terhindar dari keburukan itu. Jadi dia sudah siapkan, kanan bisa, kiri bisa. Kalaupun harus lewat kiri, sesuatu yang paling dia hindari, dia udah tahu bagaimana jalannya agar dia selamat. Ketika dia diuji dengan hal tersebut, dia pelajari. Jadi ketika dia mau menjabat sebuah jabatan, dia pelajari nih. Ini pintu-pintu korupsi itu seperti apa? Biasanya datangnya lewat bagaimana? Biasanya pemberiannya seperti apa? Dia pelajari agar dia tidak terjerumus ke dalamnya. Karena kalau tidak dia pelajari, dia nggak ngambil, dia nggak tahu bahwa itu adalah sesuatu yang terlarang. Dia anggap itu biasa saja. Shift efek ketika tidak mengetahui keburukan itu sebagai keburukan. Kelompok yang kedua, man amiyat anhus sabilan min asbahil an'am wa haula'i bisabilil mujribina ahdar walaha aslam. Kalau kelompok yang kedua, dia nggak mau tahu, nggak jalan kebaikan, jalan kebenaran, jalan keburukan, nggak mau tahu. Dia nggak mau tahu tuh urusan agamanya, urusan jalur keselamatannya, dia nggak mau tuh, dijalanin aja udah hidup. Dia jalanin hidup. Yang seperti ini biasanya akan condong untuk tergiring dengan syahwatnya kepada jalur keburukan. Walaupun dia tidak mau mendalami keduanya, tetapi orang yang seperti ini condong akan tergiring kepada jalur syahwatnya, tidak tergiring kepada jalur kebaikan. Nggak mau mempelajari. Sholat juga, kapan dia mau dia sholat, nggak mau pelajari agama. Nggak ngaji juga biasa saja, nggak bisa baca Quran juga ya cuek-cuek saja. Udah jalan aja. Ini yang seperti ini kata beliau kal an'am, seperti binatang. Nggak punya kepedulian kepada jalur yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala seperti apa, dia nggak mau tahu. Udah aja jalan. Dia pakai perasaannya, pakai akalnya dalam menjalani kehidupan. Dan dia nggak khawatir terjerumus dalam kemungkaran. Datang ada yang nawarin minuman keras, ya dia minum. Ada yang nawarin untuk seperti ini, dia lakukan. Ada yang nawarin untuk berjudi, dia lakukan. Ya, apa yang dia inginkan dia ikuti. Hawa nafsunya saja yang jadi patokan bagi dia. Ini kelompok yang kedua. Dan yang seperti ini biasanya condong untuk berada di jalur syahwatnya, bukan jalur keimanan. Kelompok yang ketiga kata beliau, man sarafa inayatahu ila ma'rifati sabilil mu'minin duna dhiddiha fahuwa ya'rifu dhiddaha min haitsul jumlah wal mukhalafah wa anna kullama khalafa sabilal mu'minin fahuwa batil wa in lam yatasawwarhu 'ala tafsil. Kelompok yang ketiga, dia peduli jalurnya orang yang beriman, bagaimana cara sholat, bagaimana cara berzikir, dia pelajari itu semua. Bagaimana cara mendekatkan diri kepada Allah, dia pelajari itu semua. Tetapi berkenaan dengan kemungkaran, dia taunya itu hanya bagian luarnya saja. Dia tahu itu berdosa, dia tahu itu bertentangan dengan kebenaran secara garis besar saja. Tapi rinciannya, pintu-pintu syaitannya seperti apa, talbis iblisnya seperti apa, dia nggak mau pelajari. Kan ada kitab talbis iblis, untuk pelajari apa? Bagaimana pintu-pintu syaitan itu masuk agar kita tidak terjerumus ke dalam. Nah, dia nggak mau pelajari secara rinci hal-hal tersebut. Jadi secara garis besar dia tahu orang yang seperti ini, ketika dia tidak tahu gambaran secara rinci seperti apa, kapan celah-celahnya dia bisa tergelincir, bisa masuk. Bal idza sami'a syai'an mimma khalafa sabilal mu'minin sarafa sam'ahu anhu wa lam yashghal nafsahu bi fahmi wa ma'rifati wajhi butlani. Dia enggak mau, bahkan ketika dengar tentang kebatilan, pokoknya saya fokus saja untuk ibadah. Saya fokus untuk zikir, salat dan lain sebagainya. Dia enggak mau tahu tuh
seperti apa pintu-pintu syaitan yang bisa menjerumuskan dia. Sekilas yang seperti ini aman-aman saja, tapi sebetulnya bahaya sekali. Kenapa? Karena sekalinya dia berhadapan dengan jalan yang tadi disebutkan, dia bisa dengan sangat mudah langsung tergelincir dalam kemungkaran. Walam yashghal nafsahu bi fahmi wa ma'rifati wajhi butlani wa huwa bi manzilati man salimat nafsuhu min iradati syahwat wa lam takhtur bi qalbi. Ini orang yang selamat, yang seperti apa? Ya, selamat jiwanya tanpa ada keinginan syahwat sama sekali. Ya, enggak pernah terpikir sama sekali. Walam tad'uhu ilaiha nafsu, jiwanya tidak pernah mengajak kepada hal tersebut. Bi khilafil firqati lillah fa innahum ya'rifuna wa tamilu ilaihi wa nufusahum wa yujahiduna ala tarkiha lillah. Kalau kelompok yang pertama dia faham, dan kadangkala keinginan syahwat itu muncul, tapi dia hindari. Kalau kelompok yang ketiga ini ibaratnya seperti orang yang tidak ada kecondongan syahwat kepada kemungkaran. Ya udah, memang berada dalam, ya udah yang benar aja yang dia fahami, yang dia jalankan, yang dia amalkan, yang dia pelajari. Ini ibaratnya dia nggak akan pernah masuk ke dalam godaan syahwat. Padahal kan manusia itu dilahirkan memiliki apa? Syahwat, memiliki hawa nafsu. Ini orang-orang yang seperti ini seakan-akan dia itu hidup tanpa ada syahwat dan tanpa ada hawa nafsu. Kalau kelompok yang pertama dia persiapkan diri sebaik mungkin. Karena dia tahu dia sebagai manusia punya syahwat dan nafsu. Sehingga dia mengantisipasi hal-hal yang dapat menjerumuskan dalam syahwat dan hawa nafsunya. Kelompok ketiga ini nggak mempersiapkan diri untuk hal tersebut. Ini walaupun dia tidak memiliki syahwat dan nafsu, tetap kelompok pertama ini lebih utama. Kenapa? Karena apa? Karena orang yang menghindari dosa karena ada giringan hawa nafsu dan dia tinggalkan karena itu lebih utama daripada orang yang dia tidak memiliki nafsu sama sekali kepada hal tersebut. Makanya Nabi itu lebih mulia daripada malaikat. Kenapa? Karena manusia yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan itu berbeda dengan malaikat. Makanya orang yang saleh, orang yang baik dari golongan manusia, yang ketika manusia itu diberikan syahwat oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi dia hindarkan syahwat tersebut lillah karena Allah, itu lebih utama daripada siapa? Malaikat yang Allah tidak berikan syahwat. Ya. Jadi kelompok yang ketiga ini seakan-akan dia menganggap dirinya ini tidak memiliki syahwat dan tidak pernah terpikir dalam benak. Padahal bisa saja suatu saat syahwat itu muncul dan dia kalau tidak punya persiapan bisa apa? Bisa tergelincir. Wa qad katabu ila Umar ibn al-Khattab yas'aluna wa hadhihi al-mas'alah ayyuhuma afdal. Umar pernah ditanya, mana yang lebih afdal? Rajulun lam takhtur lahu syahwat wa lam tamurra bi bali, seseorang yang enggak pernah terlewat di benaknya itu syahwat, tidak pernah terpikir sama sekali tentang hal itu. Aw rajulun naza'athu ilaihi nafsuhu fatarakaha lillah, atau orang yang pernah lewat syahwat di dalam benaknya kemudian dia tinggalkan karena Allah. Mana yang lebih utama? Maka Umar menjawab, innal ladzi tashtahi nafsuhul ma'asi wa yatrukaha lillah minal ladzina imtahana Allahu qulubahum littaqwa lahum maghfiratu wa ajrun 'adzim. Kata beliau, orang yang punya keinginan syahwat dalam dirinya kemudian dia tinggalkan karena Allah Subhanahu wa taala, mereka yang termasuk dalam surat Al-Hujurat, alladzina imtahana Allahu qulubahum littaqwa, yaitu orang-orang yang diuji hati mereka dalam ketakwaan, lahum maghfiratu wa ajrun 'adzim, bagi mereka ampunan dan pahala yang amat agung. Wa hakadha man 'arafa al-bid'a wasyirka wal batila wa turuqahu fa abghadaha lillah wa hadhiraha wa hadzara minha wa dafa'aha 'an nafsihi wa lam yad'ha takhdishu wajha imani wa la turithuhu syubhatan wa la syakkan bal yazdadu bi ma'rifatiha basiratan fil haqqi wa mahabbatan lah wa karahatan laha wa nufratan 'anha afdalu mimman lam takhtur bi balihi wa la tamurru bi qalbi. Oleh sebab itu, orang yang mengenal kebid'ahan, orang yang mengenal kesyirikan, orang yang mengenal kebatilan dan jalan-jalan yang mengantarkan kepadanya, dia membenci semua itu lillah, karena Allah Subhanahu wa taala, dan dia memperingatkan manusia dan memperingatkan dirinya dari hal tersebut, dan dia menghalangi dirinya untuk terjerumus kepada hal-hal tersebut hingga tidak menggores wajah keimanannya dan tidak melahirkan syubhat dalam benaknya dan keraguan dalam benaknya.
Bahkan pengetahuannya tentang hal-hal ini menjadikan dia semakin memahami tentang kebenaran dan mencintai kebenaran tersebut dan membenci dan berpaling daripada kemungkaran-kemungkaran itu. Ini lebih utama tentunya dibandingkan mereka yang tidak pernah mau mempelajari. Jadi di saat kita memahami, inilah pemahaman-pemahaman yang menyimpang. Ini pintu-pintunya. Ini langkah-langkah orang bagaimana bisa menyimpang. Lihatlah orang-orang terdahulu bagaimana mereka bisa tergelincir. Oh, inilah kesyirikan. Pintu-pintu kesyirikan itu apa saja? Sebab-sebab yang mengeluarkan seseorang dari keislaman itu apa? Nawaqidul Islam. Penggugur keislaman itu apa? Yang dapat mencabut keislaman seseorang itu apa? Dia pelajari itu semua, itu menjadikan dia semakin cinta kepada kebenaran, semakin membenci kepada kemungkaran. Dia tahu konsekuensi syirik, wafat dalam kesyirikan itu apa? Konsekuensi orang wafat dalam kemaksiatan itu apa? Konsekuensi orang bermaksiat itu apa? Konsekuensi orang durhaka kepada orang tua itu apa? Konsekuensi seseorang tidak berlaku adil itu apa? Dipelajari itu semua. Sehingga dia semakin benci kepada hal itu dan cinta kepada kebenaran. Itu manfaatnya itu. Di saat kita mau mempelajari tadi kemungkaran-kemungkaran itu. Untuk apa? Agar tidak terjerumus ke dalamnya, agar semakin nggak suka dengan kemungkaran itu, agar semakin tidak suka dengan kemungkaran tersebut. فإنه كلما مرت بقلبه وتصورت له ازداد محبة للحق ومعرفة بقدره وسرورا به فيقوى إيمانه. Dia semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Anda tidak terjerumus dalam kesyirikan. Alhamdulillah. Dia semakin giat berdoa, ya Rabb, jauhkan saya dari kesyirikan. Ya Allah, jauhkan saya dari kesyirikan, dari apa yang saya tahu dan apa yang saya tidak tahu, sebagaimana yang Nabi ajarkan. Dia semakin khawatir untuk terjerumus dalam kesyirikan. Dia nggak main-main dengan syubhat. Ketika ada orang menyampaikan syubhat, dia akan tutup telinganya. Dia nggak akan nganggap remeh. Karena banyak orang, ya ikhwah, banyak orang. Dia ketika tidak tahu konsekuensi dari kemungkaran itu seperti apa, efek dari kemungkaran itu seperti apa, menganggap remeh kemungkaran, menganggap remeh syubhat, sehingga dia mengatakan, wah saya mah dengar dari mana saja, nanti saya saring, yang baik saya kerjakan, yang jelek saya tinggalkan. Kalau kita bisa menyaring mana yang baik dari yang buruk, harusnya kita yang ngomong, bukan kita dengerin. Kenapa kita dengarkan orang lain yang dia tidak tahu mana yang baik dari yang buruk? Kan kita lebih tahu mana yang baik dari yang buruk, harusnya kita yang bicara, bukan dia yang bicara. Akhirnya syubhat demi syubhat masuk, syubhat demi syubhat masuk. Akhirnya tadi rancu dalam benak dia. Bahaya. Orang yang tidak menganggap bahaya kemungkaran, itu dia bisa dengan mudah terjerumus dalam kemungkaran. Jadi seseorang harus punya hati-hati, jangan menganggap remeh syubhat. Syubhat itu tipis tisu, lebih tipis daripada tisu, mengalir. Jadi harus paham konsekuensinya apa. Orang yang nggak nganggap, dia nggak tahu nih tentang kesyirikan, kekufuran. Nah, masalah kita berkolaborasi perayaan hari ibadah umat lain. Yang penting kan keimanan dalam hati. Tidak tahu ini mungkar. Konsekuensinya apa? Itu bahaya sekali. Karena nggak mau mengetahui tentang hal-hal tersebut. Itu bahaya sekali. Ketika disampaikan ini, nah, kelompok Qadariyah itu penyimpangannya ini. Udah, apa? Saya nggak mau pelajarin tentang hal tersebut. Akhirnya dia meyakini sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran. Akhirnya dia berpemahaman tanpa disadari seperti pemahamannya Qadariyah, seperti pemahamannya Jahmiyah, seperti pemahamannya Khawarij. Kenapa? Karena dia tidak mau mempelajari hal-hal tersebut. Anti kepada rincian-rincian itu. Ini bahaya sekali. Ya. Kama anna sahiba khawatir syahwat wal ma'asi kullama marrat bihi faradu anha ila dhiddiha izdada mahabbatan lididdiha wa raghbatan fihi wa talaban lahu wa hirsan alaihi. Begitu juga orang-orang yang ada keinginan, terlewat keinginan di hadapannya tentang syahwat dan maksiat, kemudian dia tinggalkan, dia semakin cinta nanti kepada kebenaran. Famabtalallahu subhanahu wa abdahu al-mu'min bi mahabbati syahawati wal ma'asi wa maili nafsihi ilaiha illa liyusiqahu biha ila mahabbati ma huwa afdalu minha wa khairun lahu wa anfa'u wa adwam. Dan ketika Allah menguji seorang hamba dengan syahwat dan maksiat,
yang mana keinginan jiwanya untuk melakukan kemaksiatan tersebut, kemudian dia berpaling dari hal tersebut, itu adalah Allah Subhanahu wa taala sedang menggiringnya untuk melakukan sesuatu yang lebih dicintai, untuk melakukan sesuatu yang lebih utama, yang lebih baik, lebih bermanfaat dan lebih kekal. Jadi di saat seseorang terpikir dalam benaknya untuk melakukan sesuatu yang sesuai dengan hawa nafsu, dengan syahwatnya, kemudian dia palingkan, dia berpaling dari hal tersebut karena Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah Allah inginkan kebaikan atasnya untuk sesuatu yang lebih kekal, bukan kenikmatan sesaat, tetapi balasan yang abadi. Wal yujahida nafsahu ala tarkiha lahu subhanahu faturithuhu tilkal mujahada al-wusula ila al-mahbubil a'la. فكلما نازعته نفسه إلى تلك الشهوات واشتدت إرادته لها وشوقه إليها صرف ذلك الشوق والإرادة والمحبة إلى النوع العالي الدائم. Ketika dia tinggalkan keinginan syahwatnya itu, dia akan menggapai kecintaan yang lebih tinggi lagi. Kecintaan yang lebih tinggi lagi diuji dia, Masya Allah, semakin terasah, semakin kecintaannya semakin tinggi, meraih sesuatu yang abadi, yaitu kenikmatan surga. Dia tidak tergesa-gesa untuk merasakan kenikmatan dunia yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi manfaatnya luar biasa. Ketika kita tahu pintu-pintu iblis itu seperti apa, kemudian lewatlah ujian itu dan kita tangkis karena Allah, kita jauhi karena Allah, maka itu akan menambah kecintaan kita kepada kebenaran. Semakin teruji, semakin terlatih. Antum kayak belajar silat. Orang kenapa belajar bela diri? Biar belajar apa? Cara bertahan diri. Oh, kalau serangannya dari kiri begini, kalau serangannya dari kanan begini. Coba orang yang nggak mempelajari serangan, dengan mudah tidak? Dia dipukulin dengan mudah, babak belur dia. Syubhat kesini kena, syahwat ini kena. Banyak yang seperti itu. Tidak dipersiapkan untuk menghadapi syubhat, tidak dipersiapkan untuk menghadapi fitnah syahwat. Akhirnya babak belur deh. Kenapa banyak orang keluar dari pondok pesantren, anak-anak SMP, SMA keluar dari pondok pesantren itu babak belur dengan syubhat, syahwat. Kenapa bisa seperti itu? Karena sedikit yang mempersiapkan mereka agar terhindar daripada hal-hal tersebut. Iya, mereka disuruh menghafal, mereka diajarkan tentang bagaimana cara beribadah, tapi mereka tidak dibekali tentang tadi, mempelajari tentang syubhat, pintu-pintu syubhat dan pintu-pintu syahwat tadi. Sehingga ketika keluar nggak punya jurusnya tuh. Masuk pintu syubhat, tergelincir dia. Masuk pintu syahwat, tergelincir dia. Makanya banyak yang berubah 180 derajat. Karena apa? Karena tidak punya jurus bekal yang cukup untuk menangkis syubhat dan syahwat tadi. Maka penting siapapun yang bergerak di lembaga pendidikan kasih tahu. Makanya lihat nasihat Luqman kepada anaknya apa? Yang pertama, la tusyrik billah. Jangan berbuat kesyirikan. Sehingga punya perhatian, kan syirik gak boleh. Apa saja sebab-sebab syirik? Begini, dipelajari oleh dia. Harus, kita kalau punya anak tuh, kita berusaha untuk ngajarkan kepada mereka tentang hal-hal tersebut. Hati-hati nih. Nanti jangan sampai seperti ini, efeknya, konsekuensinya begini. Kalau kamu seperti ini, konsekuensinya seperti ini. Sehingga dia punya benteng yang kuat, punya pertahanan yang kokoh. Mau diserang syubhat bagaimanapun, syahwat bagaimanapun, jurusnya udah banyak. Dia bisa menangkisnya. Kalau enggak mah babak belur. Kita akan hancur. فكان طلبه له أشد حرص عليه أتم بخلاف النفس الباردة الخالية من ذلك فإنه وإن كان طالبة للأعلى لكن بين الطلبين فرق عظيم. ألا ترى أن من مشى إلى محبوبه على الجمر والشوك أعظم ممن مشى إليها راكبا على النجائب. Beliau menyimpulkan, bukankah berbeda orang-orang yang mendatangi orang yang dicintai melewati bara api dan melewati duri itu lebih agung dibandingkan yang mendatanginya dalam kondisi dia menaiki unta. Jadi beda orang yang udah lewati ujian demi ujian itu tentu punya kualitas yang berbeda dibandingkan mereka jalannya mulus saja. Ketahuilah, pernah Ibnu Qayyim itu mengatakan bahwa kenyamanan itu tidak melahirkan kenyamanan,
Kesulitan yang akan melahirkan kenyamanan. Kenyamanan itu akan mengakhirkan kesulitan. Kenapa? Orang yang melewati kesulitan demi kesulitan itu biasanya lebih siap untuk bertahan, lebih paham untuk bagaimana cara bertahan, sehingga lebih kokoh dibandingkan orang yang mudah terus. Maka ketika menghadapi sebuah kesulitan langsung. Kenapa banyak orang yang bapaknya kaya, kakeknya kaya, dianya bisa jatuh bangkrut tuh di zaman dianya? Karena dari kecil hidup dengan segala kemudahan. Banyak yang lupa mengajarkan tentang bagaimana menghadapi kesulitan. Akhirnya ketika sekali aja dihadapkan dengan kesulitan yang sederhana, dia langsung bisa jatuh bangkrut. Tapi orang yang merintis usahanya terus, itu biasanya lebih kokoh dia. Karena tadi memahami pintu-pintu ketergelinciran, pintu-pintu kegagalan. Dia sudah paham tentang hal tersebut. Jadi penting bagi kita untuk mengetahui hal itu. فَلَيْسَ مَنْ آثَرَ مَحْبُوبَهُ مَعَ مُنَازَعَةِ نَفْسِهِ كَمَنْ آثَرَ مَعَ عَدَمِ مُنَازَعَتِهَا إِلَى غَيْرِهِ فَهُوَ سُبْحَانَهُ يَبْتَلِي عَبْدَهُ بِالشَّهَوَاتِ إِمَّا حِجَابًا لَهُ عَنْهُ أَوْ حِجَابًا لَهُ يُوصِلُهُ إِلَى رِضَاهِ وَقُرْبِهِ وَكَرَامَتِهِ. Jadi Allah itu menguji manusia dengan syahwat, dan syahwat ini bisa menjadikan seorang hamba terhalang dari Allah dan bisa menjadikan seorang hamba itu justru sampai kepada Allah dan mendapatkan keridhaan Allah dan dekat dengan Allah. Bagaimana di saat seseorang tidak dapat mengcover syahwatnya ini, menyalurkannya di jalur yang dihalalkan oleh Allah, maka dia akan terhalang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika syahwat yang Allah ujikan kepadanya ini dapat dia salurkan di jalur yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, terhindar dari apa yang diharamkan, ini akan mendatangkan keridhaan Allah dan kecintaan Allah kepada dia. Jadi syahwat ini akan datang, syubhat ini akan datang. Jadi kita harus punya persiapan. Karena siapa yang tidak bisa menangkal syubhat dan syahwat tersebut, itu akan menghalangi dia dari keridhaan Allah. Justru siapa yang dapat menangkal, menyikapi dengan baik, itu akan mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita nggak bisa hanya sibuk mempelajari tentang bagaimana cara beribadah kepada Allah, kemudian tidak mempersiapkan jurus-jurus untuk menangkal syahwat dan syahwat ini. Karena ini akan ada. Akan ada momentum kita diuji dengan hal tersebut. Karena itu ada syahwat dalam diri kita. Kita dikasih akal, dikasih syahwat. Nah, itu pintu kerancuan pemikiran syubhat itu akan muncul dari akal. Dan syahwat itu akan muncul dari diri kita. Pasti akan ada momentum kita diuji dengan hal tersebut. Kalau nggak punya persiapan jurus yang cukup, tadi kita akan babak belur dan akan terhalang dari keridhaan Allah. Terhalang dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa saja kita sholat, kita puasa, kita zakat, kita pelajari itu dengan baik, tapi dalam pintu syubhat kacau kita. Banyak yang seperti itu. Sholatnya rajin, puasanya rajin, tapi kalau berdoa nggak pernah kepada Allah Subhanahu wa taala. Doanya kepada selain Allah. Banyak yang sholatnya rajin, puasanya rajin, kemana-mana bawa jimat dia. Mungkin hajinya setahun sekali, jadi pembimbing haji, bawa jimat kemana-mana. Banyak yang seperti itu, banyak. Jadi dia dalam bab ketaatan dia lakukan ketaatan demi ketaatan. Tapi tentang syahwat dan syubhat ini tidak mereka pelajari dengan baik. Sehingga babak belur dalam hal tersebut. Al-firqatur rabi'ah, kelompok yang keempat, firqatun arafat sabila syarri wal bid'ah wal kufri mufassalatun wa sabilal mu'minina mujmalah wa hadha halu katsirin mimman i'tana bi maqalatil umami wa maqalati ahli al bid'ah fa'arafa 'ala at-tafsili wa lam ya'rif ma ja'a bihi ar-rasul wa kadzalika bal 'arafahu ma'rifatan mujmalatan wa in tafassalat lahu fi ba'd al-asya' wa man ta'ammala kutubahum ra'a dzalika 'ayanan. Kelompok yang keempat, dia fokusnya enggak kepada jalannya orang beriman. Justru jalannya orang-orang kafir dia fokus, dia pahami dengan mendalam. Nah, ini orang-orang yang seperti ini kata beliau, yang tidak memahami jalannya orang beriman, hanya garis besar saja. Ketaatan, ditanya sholat juga nggak paham, ditanya bacaan sholat juga nggak hafal, ngaji dia tidak bisa juga, kemudian baca Quran dia tidak bisa. Dia tahu orang muslim itu sholat, tapi dia ditanya rinci nggak tahu juga. Jahil tentang hal tersebut. Nggak paham sama sekali tentang jalan orang beriman, bagaimana cara dapat keridhaan Allah, nggak paham. Tapi jalannya orang-orang kufar seperti apa pemikiran mereka, paham dia.
pemikiran-pemikiran manusia, faham dia. Secara rinci dia faham. Tanya tentang Marxisme, faham dia. Tanya tentang ini, faham dia. Tanya tentang ahli filsafat apa, dia faham dia. Rinci dia faham. Yang seperti ini biasanya sering menolak kebenaran dengan menggunakan teori-teori tersebut. Teori-teori Yunani, faham dia. Rinci sekali. Nah, orang kelompok yang keempat ini, kata beliau, ini bahaya juga. Kenapa? Karena dia akan condong kepada pendapat-pendapat ini. Sehingga menganggap agama ini ya sudah, begitu saja lah. Jadi anti kepada orang yang berada dalam ketaatan. Nggak respect kepada orang yang menyampaikan kebenaran. Karena bagi dia, inilah kebenaran itu. Inilah jalan keselamatan itu. Walaupun KTP-nya Islam. Tercantum tulisannya Islam. Jumatan mungkin dia sesekali. Atau sholat id sekali dalam setahun. Idul Fitri ikut merayakan. Tapi sebetulnya dia nggak mengenal tentang kebenaran ini. Yang dia kenali justru tadi pemikiran-pemikiran orang di luar Islam. Karya-karya tulis orang-orang di luar Islam. Dia hafal bukunya, hafal penulisnya, hafal rincian apa yang ada di dalamnya. Dia mengenal secara mendalam. Ini bahaya yang seperti ini. Nah, ini banyak. Nah, biasanya di zaman sekarang justru yang dikasih panggung di dunia kita di Indonesia ini adalah kelompok yang mana? Kelompok yang kedua dan kelompok yang keempat. Dan kelompok yang ketiga, kelompok satu. Itu jarang. Yang paling banyak tuh kelompok 4. Kelompok 4 paling banyak. Kemudian disusul kelompok 2 yang mana aja dia. Datang di sana ada masjid, misalkan ya, podcast agama ikut dia, podcast Homer ikut dia. Biasa saja, kanan kiri oke-oke saja. Ini kelompok kedua. Kelompok 1 dia punya pemahaman yang dia yakini yang di luar Islam. Kemudian sering sekali yang dijadikan narasumber adalah kelompok yang ketiga. Dia tahu tentang sebagian daripada amalan kebaikan, tapi tidak tahu pintu-pintu syubhat dan pintu-pintu syahwat. Sebab ketergelinciran, penyimpangan dia nggak memahami. Akhirnya, udah kolaborasi kelompok 2, 3, dan 4, itu yang terjadi. Paling banyak. Kelompok 4 nih punya tujuan tersendiri. Biasanya karena dia tahu bahwa banyak orang itu agamis di Indonesia, senang kepada kebaikan, maka dia tidak akan membawa kelompok pertama, yang dia akan bawa kelompok ketiga. Dan ini yang paling disenangi. Artinya udah, makanya kan sering ada istilah udah aja sampaikan kebenaran, nggak usah mengingkari kemungkaran. Banyak orang tuh yang alergi kalau disampaikan nih penyimpangan kelompok Khawarij begini, penyimpangan Qadariyah. Udahlah, sampaikan aja kebenaran, suruh orang sholat, suruh orang zakat. Orang tuh senangnya pada kelompok ketiga saja. Tapi ketika dijelaskan ini pintu talbis iblis tuh seperti ini pintu-pintu kemungkaran nggak boleh. Banyak yang alergi. Mayoritas manusia alergi kan hal tersebut. Padahal justru itu penting agar orang tidak terjerumus ke dalamnya. Jadi bayangkan dari zamannya Ibnul Qayyim hal seperti ini sudah ada. Apalagi di zaman kita, semakin berkembangnya zaman. Wa kadzalika man kana 'arifan bi turuqi syarri wadh-dhulmi wal fasadi 'ala at-tafsili salikan laha idza taba raja'a anha ila sabilil abrar yakunu ilmuhu biha mujmalan ghairu 'arifin biha 'ala at-tafsili ma'rifata man afna umrahu fi tasarrufiha wa sulukiha. Ini kan. Dan juga banyak nih orang yang selama hidupnya itu berada di jalur yang buruk, jalur kemungkaran yang dia dalami. Kemudian dia bertaubat kepada jalurnya orang-orang yang beriman. Akan tetapi tidak mau mendalami ilmunya. Hanya tahu garis besar saja. Ini tentu berbeda dengan mereka yang mendalami secara mendalam. Nah, kadangkala ini yang justru dijadikan sebagai rujukan. Ketika dia dalam hidupnya, sepanjang hidupnya berada di jalan kemungkaran, kemudian dia bertaubat, baru mengetahui cover luar daripada jalan kebenaran tersebut, ini sudah buru-buru dijadikan sebagai patokan dan rujukan. Akhirnya sering banyak yang menjadi jumawa dengan hal tersebut. Jumawa dengan hal tersebut. Hingga akhirnya mengingkari kebenaran, menganggap ma'ruf sesuatu yang mungkar. Ketika dia tergelincir lagi, orang menganggap ini bagian daripada Islam yang sesungguhnya. Padahal dia belum begitu mendalami tentang jalan kebenaran tersebut.
Wal maqsudu anna Allah subhanahu wa ta'ala yuhibbu an tu'rafa sabilu a'daihi litujtanaba wa tubghad kama yuhibbu an tu'rafa sabilu awliyaihi lituhabba wa tuslak. Kesimpulannya kata beliau, maksudnya adalah Allah itu suka, mencintai ketika diketahui jalur seseorang itu mengenal jalur musuh-musuh Allah. Agar apa? Agar terhindar. Agar dia bisa menghindari dan agar jalur itu dia bisa membencinya. Dan sebagaimana Allah pun mencintai seseorang mengetahui jalan wali-wali Allah Subhanahu wa taala agar apa? Agar dia dicintai dan agar jalur itu dia lalui. Jadi Allah suka orang kenal tentang keburukan agar terhindar dari keburukan ini dan membenci keburukan. Dan Allah senang orang mengenal kebaikan agar dapat mengikuti kebaikan tersebut dan berada di jalan kebaikan tersebut. Wa fi hadhihi al-ma'rifah min al-fawaidi wal asrari ma la ya'lamuhu illa Allah. Dan dari pengetahuan ini dan faedah-faedah ini dan hal-hal yang tersembunyi di dalamnya banyak hal yang tidak diketahui kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Min ma'rifati umumi rububiyyatihi subhanahu wa hikmatihi wa kamali asma'i wa sifatihi wa ta'alluqiha bi muta'allaqatiha wa iqtifaiha li athariha wa mujibatiha wa dhalika min 'azami dalalah ala rububiyyatihi wa mulkihi wa ilahiyyatihi wa hubbihi wa bughdhihi wa thawabihi wa iqabihi. Jadi banyak di antara fawaid hal-hal yang tersembunyi, enggak semuanya kita tahu. Ada Allah Subhanahu wa taala saja yang mengetahui hikmah dari ini apa, manfaat dari ini seperti apa, hanya Allah yang mengetahui. Dan ini adalah bentuk kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui segala sesuatu. Ya, walaupun kita berikhtiar untuk mengenal, mengetahui, mendalami sesuatu, itu belum tentu kita dapat mengetahuinya secara penuh. Jadi kita harus sadar bahwa kita ini manusia, punya batasan dalam ilmu. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Kalian tidak diberikan ilmu kecuali sedikit. Harus mawas diri. Jadi nggak mungkin semuanya pun kita memahami secara rinci. Jadi itulah bentuk kemahaluasan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ya ikhwah, jangan antipati ketika kita membahas sesuatu berkenaan dengan jalur keburukan, talbis iblis itu seperti apa, pintu-pintu syaitan itu seperti apa, jalan-jalan kemungkaran itu syubhatnya apa. Itu jangan antipati. Kenapa? Karena itu akan dapat menyelamatkan kita dari ketergelinciran di suatu momentum waktu. Di satu momentum waktu. Bainal awliya'i wal khusama, di antara wali-wali Allah dan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, arbabul hawaiji ala babil maliki yas'aluna qada'a hawaijihim. Orang-orang yang membutuhkan itu biasanya berada di depan pintu raja, meminta untuk dipenuhi kebutuhannya. Wa uliyauhu al-muhibbuna lahu alladhina hum hammuhum wa muraduhum julasa'u wa khawasuhu fa idza arada qada hajati wahidin min ulaika adina li ba'dhi julasai wa khasatihi an yashfa'a fihi rahmatan lahu wa karamatan lisyafi' wa sairun nasi matruduna 'anal bab madrubuna bi siyatil bu'di. Jadi perbedaan antara wali-wali Allah Subhanahu wa taala dengan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala adalah seperti seseorang yang membutuhkan sesuatu di pintu raja. Biasanya raja itu memiliki apa? Orang-orang yang terdekat dengannya, yang seringkali orang-orang terdekat ini memberikan syafaat. Memberikan syafaat dalam artian merekomendasikan. Sehingga kebutuhan dari orang yang membutuhkan ini itu diberikan oleh raja tersebut. Nah, berbeda dengan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala yang dia sudah terusir, tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Nah, seseorang ketika ingin mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka dia harus melalui jalur belajar. Jalur belajar dengan apa? Memahami perkataan para ulama, dan para ulama ini mengambil dari para siapa? Dari para tabi'in, atba'ut tabi'in, dari para sahabat. Mereka adalah wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Jadi jika kita ingin dekat dengan Allah, ikuti langkah wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Ikuti langkah wali-wali Allah dengan apa? Dengan mencontoh mereka dalam beribadah kepada Allah, mencontoh mereka dalam berdoa kepada Allah, mencontoh mereka dalam bersikap kepada Allah, maka kita dapat mendapatkan apa yang kita inginkan dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi jika kita tidak mau mencontoh mereka dalam peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala, inginnya berada pada jalur orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana mungkin kita mendapatkan apa yang kita harapkan di kehidupan akhirat nanti? Ya.
Siapa yang mendapatkan syafaat Nabi di hari kiamat kelak? Orang-orang yang mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika ada orang-orang yang mau meminum dari haud telaga Nabi di yaumil qiyamah, kemudian dilarang mereka untuk minum, kata Nabi, ummati ini umatku. Kemudian dikatakan kepada Nabi, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak, engkau tidak tahu apa yang terjadi setelahmu, hai Muhammad. Bayangkan. Jadi ketika kita ingin syafaat Nabi, minta kepada Allah untuk mendapatkan syafaat Nabi. Dan caranya bagaimana? Mengikuti sunnah Nabi. Jika kita ingin berada dalam golongan wali-wali Allah Subhanahu wa taala, caranya apa? Ia berusaha berikhtiar mengamalkan apa yang diamalkan oleh mereka, menjalankan ketaatan, menjauhkan diri dari kemaksiatan. Jadi mereka tahu jalannya seperti apa, maka tinggal diikuti. Makanya para ulama itu kan menulis buku. Mereka menulis buku tentang bagaimana tata cara sholat, bagaimana tata cara berpuasa, disampaikan ilmu kepada kita. Jadi ketika kita ingin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, contohlah cara mereka. Ikutilah apa yang dinasihatkan oleh mereka. Ini enggak memahami syafaat di sini, orang banyak yang salah kaprah. Akhirnya dia nggak mau beramal, cuman doanya juga bukan kepada Allah, doanya malah kepada wali-wali tadi. Doanya malah kepada orang-orang soleh. Salah, keliru. Padahal mereka sudah mengajarkan kepada kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka ada itu untuk ditiru, untuk dicontoh. Bukan berdoa kepada mereka, karena doa ini adalah ibadah. Banyak orang yang ingin mendapatkan syafaat Nabi bukan doa kepada Allah, malah doanya kepada Nabi. Wahai Nabi, berikan aku syafaatmu. Minta kepada Nabi. Berdoa kepada Nabi. Harusnya berdoanya kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi bersabda, doa huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Allahu a'lam bishawab. Semoga insya Allah dipahami ya. Pusing. Jadi secara garis besar ya ikhwah, antara jalan kebenaran dan jalan penyimpangan, ya secara garis besar orang itu terbagi ke dalam 4 kelompok. Yang pertama yang dia paham jalur kebenaran seperti apa, jalur kemungkaran seperti apa, pintu-pintu kemungkaran seperti apa, talbis iblisnya seperti apa, sehingga syubhat-syubhat itu seperti apa, dia pelajari. Sehingga ketaatan dia kerjakan dan kemungkaran dia jauhi. Dan Allah cinta seperti yang seperti ini. Ada kelompok yang kedua nggak peduli kebenaran, kemungkaran, bodoh amat. Ya. Dia di mana dia ada, di situ dia sesuaikan dirinya. Ya. Ada pengajian, pakai baju koko dia. Datang ke klub malam, ditato badan dia. Pokoknya gimana? Dia siang ke pengajian, malam bisa ke klub malam. Yang penting sesuai aja. Seperti warna bunglon tuh, berubah dengan cepat. Ya, nggak mau peduli yang seperti ini. Ini seperti kehidupan binatang, nggak mau peduli. Ada yang ketiga, peduli kepada ketaatan, tapi antipati terhadap apa? Nggak mau dengar. Ketika disampaikan ini bahaya, hati-hati. Ini bahaya, hati-hati. Penting saya sholat, penting. Akhirnya ketika masuk syubhat, masuk syahwat, babak belur dia. Tergelincir. Ya, tergelincir. Ketika dinasihati, contoh aja yang dan subhanallah ya, apa? Kemungkaran itu bikin orang pusing. Kenapa? Ana ambil contoh saja. Ketika disampaikan misalkan dia berada dalam ketaatan, kemudian dia merasa asik nih. Dia berzikir sambil ditemani dengan musik. Kemudian kita katakan ini nggak boleh, antum zikir sambil bermain musik. Kenapa? Ini mendatangkan apa? Ketenangan kepada jiwa. Padahal kan bertolak belakang antara nyanyian dan Quran. Dia merasa cocok dengan musik dia tuh. Zikir ditemani musik pop. Kemudian ketika ada orang yang suka dengan musik rock, dia temani zikirnya dengan musik rock, diingkari sama dia. Ini nggak layak, nggak pantas, masa Al-Quran diiringi oleh musik rock. Ketika ada orang yang sukanya dangdutan, diiringi sholawat pakai dangdutan, diingkari sama dia. Oh ini gimana kok zikir pakai dangdutan? Dipikir yang sesuai itu hanya musik pop saja. Jenis musik yang lain nggak layak untuk menemani zikir. Kata yang lainnya apa Pak? Kata yang lain apa? Oh enggak, musik rock lebih enak. Kata yang lain, oh musik dangdut lebih enak. Akhirnya kemungkaran itu luar biasa, syubhat itu. Ya, tidak terbunuh. Akhirnya dia pusing sendiri, stres sendiri. Yang benar bagaimana? Yang benar dia tinggalkan. Nah anehnya ketika dinasehati nggak mau dengar.
Karena apa? Kan setan tuh masuknya seperti itu, perlahan. Ente anggap wajar nih musik rock. Ini gimana kalau misalkan dipakai musik rock sambil orang teriak-teriak goyang-goyang? Ini gimana kalau dipakai sampai salawat ini pakai musik dangdut, kemudian orang berjoget di sana? Ini gimana kalau dia nggak mau peduli dengan hal tersebut? Ini udah diterangkan ini pintu syubhat, hati-hati. Efeknya bahaya, nggak mau tahu. Karena tadi fokusnya kepada apa? Akhirnya ketika dihadapkan dengan hal tersebut pusing sendiri, stres sendiri. Karena fokusnya menganggap ini baik sudah dia jalankan. Dia nggak mau tahu tuh pintu-pintu syubhat itu di mana, pintu-pintu syahwat itu di mana. Dia nggak mau tahu. Ketika diingatkan nih hati-hati, nanti kedepannya bisa begini. Udah terlalu protektif, terlalu suudzon, terlalu berburuk sangka. Padahal kehati-hatian itu sesuatu yang diharuskan. Akhirnya banyak yang tergelincir. Kelompok yang keempat, ini fokusnya mempelajari tentang jalurnya orang-orang di luar Islam, pemahaman mereka, pemikiran mereka, filsafat mereka fokus mempelajari itu. Islam cover luar saja yang mereka ketahui. Ini pun bahaya. Biasanya ada kecondongan mereka lebih cinta kepada pemahaman tersebut dibandingkan kepada Islam. Jadi Islam itu sering mereka gunakan hanya cover saja dalam KTP mereka. Tapi sebetulnya yang mereka junjung tinggi adalah pemahaman tersebut. Hanya mereka tetap berKTP Islam, ya tadi untuk menjadi daya tarik bagi kaum muslimin mengikuti pemahaman mereka. Nah, kita harus berada di kelompok yang pertama. Kelompok yang pertama nih yang memahami kebenaran, mengamalkan kebenaran, pelajari tentang sholat, zikir, puasa, haji, pelajari, amalkan. Tapi juga ingat, pintu-pintu kemungkaran harus difahami. Syirik itu jenisnya seperti apa, riya itu bagaimana, sebab riya itu seperti apa, konsekuensinya apa, sum'ah itu apa, kemudian syubhat-syubhat itu apa, pemikiran-pemikiran menyimpang itu seperti apa, dipelajari secara mendalam agar tidak terjerumus di dalam. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian ya ikhwah, untuk diinformasikan pekan depan tanggal 13 insyaallah kita kajiannya lebih awal ya, 6:30 dan selesai 7:30. Karena nanti jam 8-nya ada daurah di Masjid Sudirman. Bagi antum yang kalau untuk pendaftarannya sudah ditutup karena sudah full, tetapi pendaftaran itu hanya untuk mendapatkan modul dan snack saja. Jadi kenapa ada pendaftaran? Untuk mendapatkan modul dan snack. Tetapi bagi yang belum mendaftar, nanti mau hadir itu tetap dibolehkan. Tapi kemungkinan jika kehabisan snack yang nggak dapat snack, nanti modulnya bisa pakai scan barcode PDF, tetap bisa. Ya, jadi yang belum mendaftar itu bisa tetap hadir daurah yang di Sudirman, ya, bisa tetap hadir. Tapi kalau untuk jatah anak udah tidak menampung lagi, sudah full kalau yang bawa anak ya. Jadi kalau mau sendiri atau suami istri masih boleh, insya Allah masih cukup kuotanya, tapi tidak mendapatkan fasilitas modul dalam bentuk kopian dan juga snacknya saja. Ya, insya Allah besok pekan depan kita jadwal kajian 7:30, 7:30 sudah selesai insya Allah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.